Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini saya akan membahas tentang video yang beredar, yaitu oleh Yonatan Nandar, dari yang menyatakan prosesi pernikahan Yesus, dan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan Yesus punya anak yang namanya Yustus, dan sayangnya semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sampai-sampai saudara dalam video kali ini membawa Basuki Cahayapurnama, yaitu Ahok, untuk mendukung pernyataannya. Yaitu katanya Ahok mengapresiasi kalau Yesus itu memang benar-benar menikah. Pertanyaannya saudara, apakah benar Ahok menyatakan kalau Yesus itu menikah? Mari saudara, sebelum kita lanjut dalam pembahasan ini, mari kita simak video ini. Jadi pendapat Yesua HaMasiah menikah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh Indonesia, yaitu Bapak Ahok. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dalam tafsiran itu Rasul Paulus pernah nikah, tetapi cerai dia. Nah, sependapat Bapak Ahok bahwa orang Yahudi, Rabi Yahudi di atas usia 30 tahun, maka dia memiliki kewajiban untuk menikah, bukan berkewajiban untuk jomblo, ya, seperti saudara-saudari sekalian. Yesus pernah menikah, Paulus pernah menikah, tetapi Paulus bercerai, begitu, ya. Jadi harus dipahami sampai di sini, saudara, bahwa pernikahan Yesus HaMasiah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen, yaitu Bapak Ahok. Bapak Ahok sependapat dengan apa yang saya katakan, bahwa Yesua HaMasiah itu menikah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah apa yang dikatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Yesus itu menikah? Jelas ya saudara, dalam videonya itu bukan mendukung pernyataan Yonatan Nandar, yaitu tentang Yesus menikah. Tetapi di situ fokusnya bukan kepada Yesus menikah, Yesus mati. Maka dari itu Yesus tidak menikah. Nah, dari pernyataan ini saudara jelas bahwa Ahok tidak mendukung, ya, sebenarnya tidak mengapresiasi Yonatan Nandar. Mungkin dia lagi kebingungan untuk mencari orang yang mendukung dia, tetapi ending-endingnya tidak ada. Akhirnya Ahok dianggap mendukung pernyataannya, padahal tidak, ya saudara. Mari sekali lagi kita dengar, saudara. Apa saya salah dengar atau memang kenyataannya begitu, ya saudara? Coba kita perhatikan baik-baik. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Nah, jelas ya saudara, yang dikatakan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, Yesus mati, maka dari itu Yesus tidak menikah. Jelas ya saudara, Yesus tidak menikah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita juga menyimak yang katanya Ustadz Yonatan Nandar ini menemukan bukti dari ilmuwan, menemukan bukti dari papirus asli.
dan bukan abal-abal. Saudara, pernyataannya begitu meyakinkan. Tetapi apakah memang benar itu papirus asli? Ya, kalau papirusnya asli ya saudara, tapi isinya kita belum tahu. Nah, yang diambil dari yang diambil dari merdeka.com. Saudara, yuk kita simak penjelasan dan jawaban dari video Luis Prasetyo. Mari kita simak video ini. Kita akan luruskan pandangannya yang mengatakan bahwa dia telah menemukan bukti bahwa Yesus menikah, dan bukti itu berupa papirus, guys. Dan dia suka pakai papirus itu untuk membuktikan bahwa Yesus sudah menikah. Istrinya namanya Maria Magdalena dan anaknya bernama Justus. Nggak tahu dia dapat dari mana. Tapi dalam kesempatan yang lain saya akan meluruskannya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan cek bukti penemuan dari Nandar yang menemukan papirus. Apakah papirus ini benar apa enggak? Kita langsung cek saja videonya. Akan tetapi apakah mereka menolak juga? Ternyata di dalam papirus kuno asli, ini bukan palsu ya, bukan abal-abal, bukan odong-odong, dinyatakan bahwa Yesus itu menikah. Ya, ini buktinya ya. Ini dikutip oleh Merdeka loh ya. Ya, salah satu media cetak yang sangat kompeten, yang sangat akurat gitu ya, mengutip ya. Ilmuwan temukan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli. Ya, ini papirusnya nyata loh ya. Asli ini. Papirus kuno mengklaim Yesus memiliki seorang istri dan seorang anak namanya Justus. Ini papirus asli loh, bukan papirus abal-abal, bukan papirus odong-odong. Papirus asli saja. Jadi kalau Al-Qur'an kan di lestari, abadi karena sistem periwayatan. Kalau Bible itu menurut berdasarkan papirus ya. Jadi papirus, jadi Alkitab yang dipegang oleh teman-teman Kristiani saat ini berdasarkan papirus. Nah, papirus tertua yang masih asli original text ya. Ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Dan ini bukan asumsi saya, ini dikutip oleh media cetak yang sungguh sangat kompatibel, yang sangat akurat ya. Ilmuwan loh ya. Temuan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli. Mas Nandar kayak gak ada lain aja pembahasanmu itu loh. Nah, segini ya. Teks ini, papirus ini memang asli. Papirusnya loh ya. Saya tekankan lagi, papirusnya yang asli. Papirus itu apa sih? Medianya yang dipakai nulis tuh loh, papirus. Kayak sekarang kan orang nulis di kertas. Nah, kertasnya itu asli. Tapi persoalannya, apakah isi yang ditulis di kertas itu, tulisan yang ditulis di dalam papirus itu menulis tentang kebenaran apa enggak gitu loh. Misalnya kayak buku sejarah. Buku sejarah tentang Indonesia, tentang 1945. Ditulis di buku. Lalu ada buku fiksi tentang mungkin 1945. Juga ditulis di buku. Lalu kita temukan sama-sama bukunya. Begitu kita baca, kira-kira mana yang asli? Ya jelas buku isinya tentang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno, itu yang asli. Tetapi jika ada tulisan yang menuliskan bahwa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Soeharto, mana yang benar kira-kira? Sama-sama di buku yang asli gitu. Yang benar jelas yang memproklamirkan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Itu bukunya, walaupun sama-sama ditulis di buku yang asli. Sama kayak ini, teksnya benar ditulis di papirus yang asli. Papirus itu kertas itu. Nah, itu ditulis di papirus yang asli, tapi isinya itu adalah kisah tentang Yesus yang palsu. Itu persoalannya Mas Nandar. Jadi kalau Mas Nandar punya bukti kayak gitu, bukannya kami kaget, waduh ketemu, bener Yesus ini ternyata menikah. Nggak gitu juga, biasa aja, santuy aja. Nah, kita langsung cek aja ke sumbernya ya guys ya.
Jadi di sini yang dipakai adalah merdeka.com. Kita langsung aja cek ke Merdeka. Ini adalah situs dari merdeka.com. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri toh, merdeka.com yang dia bilang katanya ini compatible nih guys, compatible. Kita akan baca. Ilmuwan temuan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli. Oke, kita baca di sini. Potongan papirus kuno mengklaim Yesus mempunyai seorang istri yang sebelumnya ditepis oleh Vatikan sebagai pemalsuan modern telah dikonfirmasi sebagai dokumen asli kuno. Para ilmuwan dari beberapa universitas bergengsi di Amerika mengatakan papirus itu ditulis antara abad ke-4 dan ke-8. Papirus adalah sejenis tanaman air dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman dulu. Papirus ini, kertasnya ini ya jelas asli, kertasnya memang papirus. Tetapi persoalannya perhatikan dong, ditulis abad berapa sih? Dikatakan abad ke-4 dan ke-8. Kalau ditulis abad ke-4 dan ditulis pada abad ke-8, papirus ini Mas Nandar mengatakan ini adalah papirus tertua katanya. Nah, papirus tertua yang masih asli original text ya, ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Aduh, ini kurang baca Mas Nandar ini. Ada papirus dari abad yang pertama Mas Nandar, supaya Mas Nandar tahu. Dan pada abad ke-4 yang populer tuh udah bukan papirus. Mengerti ya Mas Nandar ya? Tetapi kodeks itu lebih maju lagi daripada papirus. Yang jelas papirus ini ditulis abad yang ke-4 dan itu jauh banget dari zaman Yesus. Yang jelas di sini studi baru diterbitkan di Harvard Theological Review mengungkapkan dari hasil tes radiokarbon terbaru dilakukan terhadap dokumen itu yang ditemukan untuk tanggal abad ke-8 Mesir sekitar 400 tahun lebih lama dari perkiraan Profesor King seperti dikutip The Boston Globe. Nah, ini adalah merdeka.com. Kita akan lihat apakah tulisan dari ini kompeten gak sih? Ya sebenarnya kompeten sih karena ketemu kan ini Vincent Asido Panggabean yang nulis dan memang ditemukan seperti ini. Tapi kalau dilihat nih guys, ngutip itu mbok yo jangan di tempat yang kayak gini. Di buku-buku yang mantap lah, buku primer gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah karena Mas Nandar mengutip dari internet, ya saya layani dari internet saja. Ini adalah merdeka.com juga. Dikatakan papirus yang nyatakan Yesus pernah menikah adalah otentik. Ditulis lagi oleh Dwi Andi Susanto. Kita akan cek tulisannya ya guys ya. Pada tahun 2012 lalu, ada satu penelitian yang membuat heboh banyak orang, terutama umat Nasrani. Heboh apa guys? Nggak terlalu heboh juga. Dalam penelitian yang mengambil sampel sebagai sebuah papirus kuno, itu menyebutkan Yesus pernah menikah. Secarik papirus kuno yang diperkirakan dibuat pada abad 4 sebelum Masehi. Ini Mas Nandar, lihat baik-baik nih. Dibuat kapan? Pada abad 4 sebelum Masehi. Ini merdeka.com ini yang tulis nih, yang Mas Nandar bangga-banggakan. Abad 4 sebelum Masehi. Yesus aja tuh ya, lahir itu baru sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Tahun loh ya, tahun 4 sebelum Masehi. Lah tapi ini kisah Yesus menikah ditulis di papirus sudah ada pada abad 4 sebelum Masehi. Lah ini gimana ceritanya? Yesus aja belum lahir sudah ada pada abad 4 sebelum Masehi. Ya oke lah, kita anggap ini memang salah lah, salah tulis, salah ketik ini. Nah mungkin Mas Nandar bisa kasih masukan supaya merdeka.com supaya lebih kompatibel, supaya lebih kompeten. Jangan salah-salah ketik dong, nah gitu ya Mas Nandar ya. Karena di sini tulis pada abad 4 sebelum Masehi, harusnya tulis abad ke-4 gitu aja deh. Nampaknya akan menjadi jawaban perdebatan selama ini terjadi. Dicarikan papirus tersebut tertulis Yesus berkata kepada mereka, istriku. Nah ini salah satu kutipannya. Di sini ada beberapa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari papirus tadi. Di sini salah satunya Jesus said to them, pada murid-muridnya my wife ... karena nggak ada kelanjutannya. Di sinilah kata my wife ini yang akhirnya dinyatakan bahwa Yesus pernah menikah dalam tulisan ini. Teman-teman,
kalau ketemu papirus yang mengatakan bahwa Yesus sudah menikah, kira-kira teman-teman kaget nggak? Kalau saya sih nggak kaget guys. Kenapa? Karena bahkan sebelum abad keempat nih ya, sebelum abad ke-8 katanya, ditulis abad 4. Abad-abad sebelumnya itu, abad 2, abad 3. Sudah ada pandangan-pandangan yang berpikir bahwa Yesus itu adalah menikah dengan Maria Magdalena. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari video yang saya bagikan ini, saya yakin dan percaya netizen yang melihat video ini bisa membedakan ya, mana yang asli, mana yang benar, dan mana yang berdasarkan akademis, yang berdasarkan bukti sejarah. Oke ya saudara, kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan tidak sesat, apalagi menyesatkan banyak orang. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.